Ini kisah seram yang dialami oleh seseorang. Cerbang. Kisah mistis ini diceritakan oleh seorang teman bernama Emma pada tahun 2014 di sebuah kota di Jawa Timur. Kala itu Emma masih berstatus mahasiswa. Karena ingin lulus dengan cepat, targetnya 3,5 tahun harus lulus, sehingga dalam 1 semester ia harus mengerjakan praktek mengajar dan KKN sekaligus. Kebetulan Emma ditempatkan di sebuah desa bersama teman-temannya dalam satu kelompok untuk melakukan KKN. Sebagai perkenalan awal, Emma diajak oleh Pak RT ke tempat balai desa bersama semua kelompoknya. Di sana mereka bisa mengutarakan maksud KKN-nya, prokernya, dan mungkin hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak RT. Sambil bercerita dan mendengarkan hal-hal yang akan mereka kerjakan, Pak RT akhirnya angkat bicara. Pak RT tiba-tiba saja berkata, "Di balai desa ini pernah ada yang bunuh diri loh." Spontan saja, semua anggota kelompok tercengang. Mereka langsung melongo dan saya, kebetulan ruangan balai desa ini tidak ada kursinya, sehingga tim Emma yang terdiri beberapa puluh anggota mahasiswa duduk melingkar. Mereka semua tercenung, sambil ada beberapa yang kepo dan ingin menanyakan. "Di mana Pak? Kenapa Pak?" tanya teman-teman yang lain. Namun Pak RT dengan entengnya tertawa. Dia menunjuk, dia gantung diri di situ sambil menunjuk ke atas Emma. Memang di atas Emma duduk bersila. Di atasnya itu seperti ada kayu melintang yang berfungsi sebagai penyanggah atap, dan langit-langitnya itu tidak pakai plafon. Maklumlah, memang balai desa dirancang seperti itu agar sirkulasi udara bisa bertukar dengan baik dan balai desa jadi dingin. Emma bengong ketika Pak RT mengatakan bahwa orang yang gantung diri itu persis berada tepat di atas langit-langit di tempat ia duduk. Emma lalu berkata, "Hah? Di atasku?" Emma melongo ke atas dan agak sedikit gugup. Lalu Pak RT bilang lagi, "Iya, di atas mbaknya itu. Sampai besoknya baru diturunkan warga. Kasian, masalah hidup gak kuat." Begitu kata Pak RT. Lalu Pak RT melanjutkan lagi, "Tapi kalian tahu gak, dulu desa ini dijadikan pembantaian waktu zaman pemberontakan. Kami terberalak lagi." Belum sempat mahasiswa ini berkata-kata, Pak RT bercerita. Warga desa yang dibunuh di balai desa lalu dikubur hidup-hidup. Kejadian itu tahun 60-an, tapi sudah dipindahkan ke pemakaman umum secara layak. Walaupun Pak RT mengatakannya dengan enteng, tapi mahasiswa yang ada di ruangan itu sempat tercekat, tercenung, terdiam, dan ada beberapa yang sedikit merinding. Kemudian Pak RT melanjutkan, "Ya, pesan saya, jangan aneh-aneh ya, Mbak Mas. Nawaitunya ngerjakan proker, ya kerjakan sungguh-sungguh. Niat baik pasti hasilnya baik. Saya nggak berniat nakut-nakutin," kata Pak RT. Sehabis pertemuan,
menyampaikan proker dan mendapat wejangan dari Pak RT. Akhirnya para mahasiswa mulai berpencar sesuai tim yang telah ditetapkan. Desa tempat proker Emma ini tergolong desa yang asri karena terletak di ketinggian. Mengingat tempatnya yang sangat tinggi, mata pencarian penduduknya dengan membuat batu bata merah, berkebun durian, dan menjual bunga. Yang jadi masalah adalah akses jalannya. Akses jalannya belum semulus yang berada di kota. Untuk sampai ke kota butuh 2-3 km. Mereka harus menikmati jalanan berbatu, naik turun, melewati pohon-pohon dan perkebunan yang tergolong sangat rapat. Namun itu tidak menghalangi Emma dan teman-temannya untuk melaksanakan tugas mereka KKN di desa ini. Emma dan timnya sangat betah berada di desa ini untuk melakukan KKN. Selain geografis desanya yang berada di ketinggian sehingga hawanya dingin, penduduknya juga sangat ramah. Agar memudahkan tugas mahasiswa dalam menjalankan KKN-nya, mereka ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Hingga pada suatu malam, karena Emma harus mengejarkan deadline laporan PPL yang harus dikumpulkan kepada pembimbingnya esok hari, Emma nekat pulang malam hari jam 10 malam ke tempat kosnya. Kosan Emma berada di kota. Kebetulan Emma membawa motor sendiri. Setelah pamit dengan teman-temannya malam itu pukul 10, ia ditemani oleh satu orang lagi temannya yang juga menggunakan motor sendiri untuk pulang ke kosannya. Malam itu hawa desa ini cukup dingin. Karena siang aja dingin apalagi malam. Jadi setelah pamitan, Emma langsung menstarter motornya dan berencana akan menunggu temannya aja di depan gang. Namun ada keanehan, saat Emma melajukan motornya menuju gang untuk menunggu temannya, motornya itu terasa sangat berat. Dia seperti membonceng seseorang. Emma langsung berpikir, mungkin temannya yang bawa motor batal dan ikut bonceng bersamanya. Emma langsung aja nyeletuk. Loh, kamu gak jadi bawa motor sendiri? Kok malah bonceng aku? Kan besok PPL pagi-pagi. Sekolahan tempat kita ngajar beda. Gimana ceritanya mau nebeng aku? Emma nyeletuk tanpa melihat ke belakang. Tapi kembali lagi Emma menjadi heran. Celetukannya gak disahutin oleh temannya. Sekitarnya terasa diam dan hening. Sampai akhirnya Emma sampai di depan gang. Ia mematikan motornya dan berencana akan nyeletuk lagi ke temannya. Ketika melihat ke belakang, Emma sangat kaget. Karena tidak ada siapa-siapa di boncengan motornya. Emma berpikir, mengapa motornya berat, padahal kan gak ada siapa-siapa. Ketika masih tercenung, tiba-tiba teman Emma yang rencana akan barengan bersamanya pulang, menyusulnya dari belakang. Lampu kendaraannya sudah terlihat mendekat. Ketika temannya sampai, Emma tidak menceritakan kejadian yang dialaminya. Mereka langsung saja tancap gas agar cepat sampai ke tempat kosannya. Untuk mencapai jalanan aspal, mereka harus melewati dulu jalanan naik turun, berbatu, dan melewati perkebunan durian dan perpohonan yang rapat. Ketika di perjalanan, kembali lagi Emma mendengar suara musik sayup-sayup di dalam tasnya. Dia pikir mungkin ada yang mencoba menelponnya. Karena jalanan yang tidak stabil dan tergolong gelap, Emma berinisiatif untuk mengabaikan panggilan telepon itu.
Ia tetap berlaju dan konsentrasi pada jalanan dan motornya. Tak lama bunyi musik itu hilang. Tapi kembali terdengar lagi sayup-sayup suara musiknya. Saat itu, Emma melirik jam di tangannya, tepat pukul 2.03 malam. Hawa semakin dingin, karena kabut mulai turun. Tapi Emma kembali heran. Sayup-sayup didengarnya lagi suara musik dari dalam tasnya. Kali ini bukan suara dering handphonenya. Karena handphone Emma tidak disetel suara deringnya dengan sebuah lagu. Musik yang didengar sayup-sayup dari dalam tas Emma seperti lagu yang sangat melankolis dan lagu sedih. Tapi anehnya, musiknya persis ada di refnya saja. Musik pertama masih diabaikan oleh Emma. Tapi kemudian berlanjut ke musik kedua, dan posisinya sama, pada musik refnya saja. Emma mulai merasa tidak enak. Ia akhirnya minggir dan berhenti. Temannya yang di belakang menyusulnya dan ikutan berhenti. Kemudian bertanya, "Ada apa? Apakah ban bocor?" teman-temannya. Emma menyahut, "Tidak, ini loh, HP-ku bunyi." Emma mengeluarkan HP-nya dan benar saja, musiknya menyala. Emma merasa aneh. Emma merasa heran. Handphonenya itu menggunakan pola kunci password yang sangat rumit, sehingga tidak mungkin dengan sangat mudah tersenggol dan kemudian menghidupkan MP3-nya. Akhirnya Emma mematikan handphonenya. Temannya agak merinding dan memilih untuk jalan di depan, dan Emma yang di belakang. Jalanannya tidak terlalu luas sehingga tidak bisa bersamaan. Hampir mendekati jalanan aspal, jalanannya masih berkelok dan menanjak. Teman Emma yang di depan sangat ketakutan, sehingga ia ngegas motornya sangat kencang. Sampai-sampai Emma tertinggal di belakang. Tapi kembali lagi, ketika akan mendekati jalan aspal, tiba-tiba Emma merasa lagi kalau motornya itu sangat berat. Ia seperti membonceng 2 atau 3 orang. Dan dia juga merasakan bahwa pundaknya juga digayuti oleh yang diboncengnya. Bulu kuduk Emma merinding. Ia sangat ketakutan. Batinnya, ada apa lagi ini? Namun, saking takutnya Emma, akhirnya spontan ia teriak, "Woi, aku tuh capek. Besok ada deadline. Aku malam ini gak tidur. Jangan kau buat stres dengan ulahmu." Begitu ucap Emma, dan ia ngegas lagi motornya. Ketika hampir mendekati jalan aspal, motornya sudah kembali normal. Emma gak tahu juga apakah bentakannya membuat makhluk tak kasat mata yang ikut bonceng di belakangnya kabur. Mungkin saja. Sesampai di tempat kosnya jam 1:30 dini hari, Emma harus mengerjakan laporan yang harus dibuatnya untuk disampaikan kepada pembimbingnya esok pagi. Emma akhirnya lembur. Karena matanya juga sudah lelah, Emma berinisiatif untuk tidak menghidupkan lampu kamarnya. Ia hanya menggunakan lampu penerangan lampu tidur dan cahaya dari monitor laptopnya. Tanpa disadari Emma saat sedang mengetik laporannya, tiba-tiba ia tertidur. Tapi setelah beberapa lama tertidur, tiba-tiba ia merasa badannya berat dan sesak banget, seperti ia ditindih oleh sesuatu. Ia mencoba membuka matanya, tapi terasa berat, dan Emma pun merasa sesak. Kemudian ia mencoba untuk teriak, tetapi juga tidak bisa. Ketika kesadaran Emma mulai akan pulih, ia mencoba untuk membaca doa. Ia membaca doa berulang-ulang, dan ketika doa yang terakhir ia ucapkan, akhirnya ia bisa membuka matanya. Emma sangat kaget, karena di depannya berdiri sosok
hitam besar berbulu, dan memiliki mata merah yang kecil, menatap Emma dengan tajam. Wajahnya seperti ditutupi oleh bulu. Makhluk itu seperti bersiap mencengkram Emma. Emma pun semakin takut. Ia kemudian membaca lagi doa-doa yang ada di ingatan di pikirannya. Ketika doa yang terakhir, Emma mencoba menarik nafas panjang dan mencoba untuk teriak. Akhirnya, makhluk itu terbang melintasi jendela kamarnya. Dalam keadaan masih syok, Emma kemudian mencoba melihat dari jendela kamarnya. Makhluk itu seperti terbang menuju pohon nangka yang ada di samping kamarnya. Sebelum menghilang, makhluk itu masih sempat menatap Emma dengan tajam. Ia tidak habis pikir, apakah makhluk yang sebelumnya dia lihat ini? Emma masih gemetar dan sangat takut. Saking takutnya Emma, dia susah tidur. Tapi kemudian ia memutuskan untuk menghidupkan doa-doa dan mengaji. Sambil kemudian ia melanjutkan menyelesaikan laporan di laptopnya. Sampai akhirnya esok pagi di sekolah tempat Emma praktek mengajar, ia terlihat masih bengong. Ia masih tak habis pikir, makhluk apakah yang semalam mengganggunya. Sampai akhirnya temannya juga bertanya, dan Emma pun masih bengong.